Inilah di balik sosok sahabat Rasul yang hobinya senang mabuk dan jailin orang. Dia adalah Nuaiman bin Amr ar-Rafa'ah, sahabat Nabi yang satu ini kerap sekali melancarkan masalah-masalah kepada orang sekitarnya. Meskipun dibilang sahabat yang sedikit aneh dan nakal, tetapi rasa cintanya dia kepada sang Rasul sangatlah besar. Berikut sejengkal kisah ketika Nuaiman menjual temannya sendiri yang bernama Suwaibit bin Harmalah. Pada suatu masa, sahabat Abu Bakar ingin mengajak Nuaiman untuk berdagang ke negeri Syam. Sahabat Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah agar Nuaiman diperbolehkan menemaninya di perjalanan. Akhirnya Rasulullah mengizinkannya. Sahabat Abu Bakar pergi ke Syam dengan ditemani dua sahabat lain, yaitu Nuaiman dan Suwaibit bin Harmalah. Sesampainya di negeri Syam, maka Sayyidina Abu Bakar memberikan tugas pekerjaan kepada setiap mereka. Namun hanya Nuaiman yang tidak dapat pekerjaan. "Wahai Abu Bakar, pekerjaanku apa?" "Nggak ada Nuaiman. Kamu mau ngapain aja terserah kamu aja deh. Yang penting dirimu ikut aku terus," kata Abu Bakar. Sedangkan untuk Suwaibit berbeda, dia diberikan sebuah pekerjaan untuk menjaga makanan-makanan yang ada. Suwaibit memang dikenal sebagai orang yang taat dan amanah, maka Sayyidina Abu Bakar mempercayakan makanan-makanan itu semua kepada Suwaibit. Berbeda dengan Nuaiman yang terkadang gak karu-karuan, setelah pembagian tugas pekerjaan, sahabat Abu Bakar pergi untuk menyelesaikan sebuah urusan bisnisnya. Suwaibit senantiasa menjaga makanan-makanan yang dijaganya dengan baik. Hingga pada saat sudah siang, maka Nuaiman merasa perutnya lapar, ingin rasanya dia menyantap makanan. Dia sedikit kebingungan, ingin makan tapi tidak memiliki uang waktu itu. Akhirnya dia ingat kalau Suwaibit memiliki banyak makanan. Bersegeralah dia menuju Suwaibit untuk meminta sedikit roti kepadanya. "Wahai Suwaibit, saya sudah lapar. Tolonglah berikan sedikit roti untukku," pinta Nuaiman. "Wahai Nuaiman, tunggu sahabat Abu Bakar dulu. Nanti aku berikan. Soalnya saya diberi amanah beliau untuk menjaga makanan ini," jawab Suwaibit. Suwaibit berkata lagi, "Saya ini tidak boleh memberikan makanan ini kepada siapapun kecuali atas seizin Sayyidina Abu Bakar. Tunggulah nanti." Nuaiman rasanya sedikit emosi saat tidak diberi makan Suwaibit. Wajahnya terlihat sedikit memerah kepada Suwaibit. Lanjut cerita, Nuaiman mulai mencari ide untuk bisa makanan dan memberi pelajaran kepada si Suwaibit. Suwaibit yang dipaksa Nuaiman tetap fokus menjaga amanahnya. Nuaiman yang kesal lalu memilih pergi ke sebuah pasar. Nuaiman telusuri di mana tempat-tempat penjualan budak-budak di situ. Dia lihat harga budak-budak di situ lumayan mahal-mahal. Nuaiman lalu mencoba mempromosikan dan berkata kepada orang-orang di sana, "Hai, saya memiliki seorang budak. Saya mau jual dia dengan harga murah cuma 20 dirham saja." Orang-orang banyak yang mikir-mikir dan berkata, "Ah, masak sih? Apa iya ada budak harganya murah banget segitu?" Tanya penjual. "Dia murah saja loh, sebenarnya dia punya sedikit kekurangan. Jadi kalau dia nanti ditangkap, dia pasti akan bilang kalau dia orang merdeka dan bukan budak. Itu saja. Maka jangan hiraukan kalau nanti dia ngomong seperti itu," balas Nuaiman. Lalu ada seorang pembeli yang setuju dan bersedia membeli budak milik Nuaiman dengan harga 20 dirham. Setelah transaksi, Nuaiman menunjukkan di mana lokasi budaknya untuk ditangkap. Nuaiman menunjukkan bahwa Suwaibit, orang yang lagi menjaga makanan itu, adalah budaknya. Bersegeralah pembeli itu menghampiri Suwaibit untuk membawanya. Ketika Suwaibit hendak dibawa, dia berteriak, "Hai, aku ini bukan budak. Aku ini orang merdeka, bukan hamba sahaya. Diamlah. Aku sudah tahu sifat dan kekuranganmu." Suwaibit terus saja mengelak, namun pembeli tidak menggubrisnya dan tetap menangkap serta membawanya. Nuaiman akhirnya mendapat uang banyak untuk ia gunakan membeli makanan dan belanja sepuasnya. Ketika Sayyidina Abu Bakar pulang, beliau kaget karena tidak mendapati Suwaibit lagi. Beliau lalu bertanya kepada Nuaiman, "Di mana Suwaibit sekarang?" "Sudah aku jual Abu Bakar," jawab Nuaiman. "Kenapa bisa begitu Nuaiman?" tanya Sayyidina Abu Bakar. Maka diceritakan kisah itu sejujurnya kepada Abu Bakar. Abu Bakar merasa kesal dengan kelakuan si Nuaiman ini. Masa temannya sendiri dijual menjadi budak? Perilaku itu jelas tidak pantas dilakukan oleh seorang sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar kemudian berangkat ke pasar untuk membeli Suwaibit kembali yang tadi dijual menjadi budak oleh Nuaiman. Hal konyol inilah yang juga membuat Suwaibit amat kesal dengan kejailan si Nuaiman itu. Akhirnya setelah mereka semua pulang kembali menuju kota Makkah, maka diceritakan kisah lucu dan konyol itu kepada Nabi Muhammad. Mendengar kisah koplak Nuaiman itu, maka Rasulullah tertawa-tawa sejadi-jadinya sehingga gigi geraham beliau nampak di depan para sahabat di situ. Sejak saat itu ketika ada tamu yang datang kepada Rasulullah, Rasulullah selalu menceritakan kisah konyolnya Nuaiman menjual Suwaibit itu kepada para tamu-tamunya.